Jadi pada kesempatan ini kita membahas tentang keutamaan bulan apa? Safar ya. Serta amalan dan doa yang dianjurkan ya. Jadi bulan Safar itu bulan kedua dalam kalender Hijriah. Ya, yang memiliki makna dan keistimewaan yang besar ya. Kata Safar itu berasal dari apa? Dari bahasa Arab ya. Yang berarti sepi atau sunyi. Ya, ternyata kata dasarnya Safar itu berarti sepi atau sunyi ya. Jadi nama ini menggambarkan kondisi masyarakat Arab di masa lalu yang selalu sepi dan seringkali kosong karena para penghuni bepergian pada bulan ini. Ya, itu Safar, pergi. Ya. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir yang artinya Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka dari mereka ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian. Nah, ini perginya untuk perang ya, dan bepergian ya, dan bepergian dalam rangka ibadah ya, atau ibadah. Ini Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tak bensin ya. Alhamdulillah punya. Jadi Pak Kampung coba luluhkan. Apa keistimewaan ya atau amalan ya bulan Safar ini ya? Seringkali bulan Safar itu di masa lalu itu dianggap sebagai bulan yang tidak menguntungkan ya, dan penuh kesialan. Nah, ini ya, sehingga masyarakat enggan melakukan apapun pada bulan ini. Jadi terlebih besar ya, ulama terdahulu juga beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan musibah pada Rabu terakhir bulan Safar ya. Setiap tahunnya ya, menurut ulama ahli ma'rifat itu katanya sih akan turun 320.000 bala ya, di mana semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar ya. Jadi meskipun begitu, anggapan tersebut tidak benar, tidak sepenuhnya benar ya. Bahkan Rasulullah SAW ya, banyak hal yang mulia pada bulan Safar. Misalnya beliau menikahkan Khadijah bulan Safar, serta menikahkan Ali bulan Safar ya, dan Fatimah bulan Safar ya. Jadi selain itu, kemenangan umat Islam pada perang Khaybar pun terjadi pada bulan Safar ya. Khaybar ya. Jadi apa keutamaannya? Yang pertama adalah meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, meyakini ketetapan Allah ya. Nah, jadi salah satu keutamaan bulan Safar adalah penegasan dari Islam untuk menghapus keyakinan ya, tahayul ya, atau mitos kesialan itu yang dahulu melekat pada bulan ini ya. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa tidak ada bulan yang membawa kesialan ya, termasuk Safar ya. Hal tersebut tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau pernah membantah kepercayaan Arab jahiliyah tentang bulan Safar ya, adalah bulan sial. Yo, dalam hadisnya yang artinya tidak ada adwa, tidak ada tiaroh, tidak ada hammah, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ini hadis riwayat Baihaqi, Bukhari ya, Muslim, Abu Daud dan Ahmad ya. Jadi kepercayaan ini ya telah memperkuat iman umat Islam untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kedua ya, keutamaan bulan Safar itu memperkuat tawakal dan keimanan ya. Ketika sudah mitosnya ya, kita terbawa apa enggak? Lah itu penting ya. Dengan menghapus mitos kesialan ya, bulan Safar menjadi waktu yang baik untuk memperkuat kepercayaan kepada Allah dan meningkatkan keimanan ya.
Mungkin antum kelak mau menikahkan putranya atau putrinya, ya tidak apa, bulan Safar kalau memang cepat. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu diajarkan untuk tawakal, berserah diri kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar tentang bulan Safar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, ya, bulan Safar ini waktu untuk memperbanyak ibadah. Ya. Bulan Safar itu seperti bulan lainnya, ya, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Ya. Tidak ada ibadah khusus itu yang diwajibkan, namun umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Apa yang bisa ditingkatkan contohnya? Ya, kualitas dan kuantitas. Ya. Kualitas bagus, baca Quran pelan, tartil, tapi juga dinaikkan kuantitasnya, jumlah hafalan bacaannya. Yang biasanya 1 juz, mungkin bisa 2 juz, ya. Kan di HP-nya kan ada Al-Quran semua kan, kemana-mana dibawa kan. Nah, dulu kita masih belum ada HP gini, kemana-mana bawa Quran kecil-kecil gitu. Nah, sekarang bawa HP besar-besar, ya. Qurannya Seperti itu, ya. Masalahnya dibaca apa enggak kan itu, ya. Sambil nunggu antrian baca Quran, Masya Allah. Ya, sambil nunggu teman baca Quran. Sambil berdagang. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Oh, tambah banyak duduk terus baca Quran. Rasanya sebelahnya maksudnya. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Baca Quran dan berzikir, ya. Bisa puasa sunnah bagi yang mampu, ya, yang mau. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan solidaritas sosial, ya. Jadi bulan Safar pun kita didorong untuk beramal sosial, bersedekah, membantu yang membutuhkan dan berbuat baik kepada sesama, ya. Jadi hal tersebut itu diajarkan dalam Islam. Antum memberikan bantuan, memudahkan urusan orang lain itu termasuk sedekah. Ya, jadi kalau seorang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Jadi akhirat itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan tidak jelas lah. Tapi bagi orang-orang yang mudah mengulurkan tangan, mudah membantu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya di akhirat kelak. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah mengenang peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ya. Jadi ada peristiwa penting, ya, terjadi pada bulan Safar. Ya. Dan pengingat bagi umat Islam untuk mengambil apa? Hikmah dan pelajaran. Apa peristiwanya? Ada yang tahu enggak? Tadi perang Khaybar, ya. Ya tadi sudah, oh, ya betul, perang Khaybar. Jadi perang Khaybar, ya, kemenangan umat Islam dalam perang Khaybar yang terjadi pada bulan Safar. Tahun berapa? 7 Hijriah. Ya, termasuk hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu bulan apa? Safar. Ya, Khaybar tadi, kemudian hijrah. Ya, karena di Mekah pada waktu itu nggak ada kondusif, dimusuhi terus, ya, hijrah ke Madinah pun juga ternyata juga dilempari batu di Taif, ya. Itu ya hijrah. Kondusif Ya, saya Mas Bil juga bisa hijrah, ya dia. bulan Safar ya, bagus. Safar Ayo sunnah Nabi. Tapi tidak dilempari batu di sana kan, ya. Dilempari petasan. Ya, dilempari kata-kataan itu, ya. ditinggal. Nabi ini kalau sahabat ini kan harta dunia gitu. Tinggal, ya. Masa rokannya. Ya, betul. Itu Langsung ning gym. ya, siasat, ya. Ke gym. Oh. Dengan Nabi hijrah ini totalitas. Ya, betul. Selain cucu Nabi. Nah, kemudian amalan apa di bulan Safar, ya? Ini juga perlu kita ketahui. Yang pertama, amalan membaca doa dan memperbanyak zikir. Membaca doa. Nah, doa makan, betul. Ya, kadang doa makan aja lupa. Bismillah aja. Ya, betul itu. Kalau lupa baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhiruh. Kalau saya lupa ibu lagi. Oh iya, baca lagi, ya. Makanya gemuk ini, Masya Allah.
Ya, dan memperbanyak zikir ya, zikir yang disukai oleh Allah yang berat timbangannya. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu berat timbangannya itu. Ya, salat Allahumma sholli ala Muhammad juga berat, juga zikir yang dianjurkan ya. Istighfar, ya, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Permintaan kita banyak kepada Allah, bingung mau minta apa ya Allah. Banyak istighfar sudah. Ya. Bahkan orang berdoa dengan baca Quran misalnya, baca Quran terus lupa tidak doa, itu baca Quran itu 2 kali lipatnya doa. Paham ya? Ya, aduh aku kok baca Quran terus nggak doa, ya itu sudah doa sebenarnya. Ya. Dan kita ketika kondisi sholat itu sebenarnya sudah berdoa dari awal Bismillah sampai akhir penuh dengan doa dalam sholat itu. Amalan sunnah yang selanjutnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Sholat duha, qobliyah, ba'diyah ya. Yang mengiringi sholat fardu itu utama. Ya. Yang mengiringi sholat sebelumnya qobliyah itu bisa 4 rakaat, 2 maksudnya. Ba'diyahnya pun juga berapa? 4 rakaat bisa. Ya. Kecuali yang dilarang kayak habis subuh kan dilarang sholat sunnah ba'diyah. Kemudian sholat tahajud ya dilaksanakan pada malam hari, bisa antum melaksanakan sebelum tidur. Khawatir kebablas, sholat tahajud dulu 2 rakaat. Kemudian sholat witir ya. Misalnya pengantin baru kebablas untuk sholat dulu ya. Setelah itu aktivitas yang lainnya 2 rakaat. Khawatir kebablas subuh witir 1 rakaat. Jadi Umar bin Khattab begitu. Jadi sholat sunnah yang penting sampai bisa dikodok itu yaitu witir sama sholat sebelum subuh. Yang pahalanya sebelum subuh itu apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau untuk misalnya telat ya mau sholat subuh, sholat sunnah subuh maksudnya, telat sudah qomat sudah bisa dikodok. Yaitu kapan? Bisa ada yang katakan habis sholat subuh atau sebelum sholat duha. Ya, jadi saking pentingnya itu. Ya. Jadi apa yang antum usahakan selama ini, mungkin kandang ayamnya ada 100 ya, dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari ya dunia dan seisinya, yaitu 2 rakaat itu tadi. Nah, kalau kita tahu hakikatnya enak, penting ya, seperti itu. Kemudian ya sholat rawatib tadi sudah, witir sudah ya. Jadi itu amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi ibaratnya kita pakai baju. Amalan sunnah itu untuk nutupi baju-baju yang sobek-sobek itu tadi. Mungkin selama ini utama sholat wajib 5 waktu. Tapi kalau tidak ada tambahan, kurang deposito kita di akhirat kelak. Ya. Kurang. Makanya dikasih amalan sunnah itu untuk membantu yang wajib kekurangannya itu tadi. Ya. Kemudian juga bisa puasa sunnah di bulan Safar ya, seperti biasa Senin Kemis atau Ayyamul Bait ya, Ayyamul Bid ya. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang bisa dilakukan bulan Safar itu sedekah ya. Jadi amalan sedekah itu yang dianjurkan. Ya, sedekah itu tenaga, harta ya. Sampai kemarin kita sampaikan kan, kita bisa bersedekah dengan sebutir kurma itu bisa menjauhkan dari siksa api neraka. Itu dalam hadis begitu. Ya. Apalagi bawa kue-kuean tadi Mas Rizal, Masya Allah berapa kurma itu lah dihitung, semangka, Masya Allah. Oh, Alhamdulillah. Ya. Hitam. Catanya 5 tadi siji kan itu 4. Jenengan kamu Pak Ustaz, jenengan kopi. Nggak usah sudah, teh aja, teh hangat. Teh kopi titik. Ya, paham sudah, bisa melayani. Oh, ya nggak usah sudah wes. Air hangat aja. Air hangat sih. Taruh dungo titik. Nggak usah. Doa ruqyah ya. Ya. Kemudian amalan yang lainnya menghadiri majelis ilmu ya bulan Safar ini. Jadi termasuk yang saya sampaikan tadi, cara untuk majelis ilmu itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah pahala kita. Jadi menggugurkan dosa itu tidak sekedar istighfar, tetapi majelis ilmu itu juga untuk menggugurkan dosa. Lah kok bisa? Karena ketika menghadiri majelis ilmu, kita tahu kekurangan kita ya enggak? Kita tahu kesalahan kita dalam majelis ilmu itu. Ya.
Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah silaturahmi. Ya, Mas Bil silaturahmi ke Mas Rizal. Pengantin baru. Dibuatkan mungkin ayam pedas atau ayam apa ya. Ayam urip. Ayam urip misalnya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dibawahi cilok Kalimantan ya, jauh-jauh ya, cilok Kalimantan. Tuh. Cilok IKN lah. Mempererat hubungan dengan keluarga, terutama keluarga yang dekat. Ya, antum punya adik atau kakak, ya, orang tua yang terutama ya, orang tua. Itu lebih banyak diopeni. Ya. Bukannya terganggu aku kan. Ya, betul. Lawange bukan beb. Lah mesti iki lawange akan ganggu ngaji. Kalau gue dibuka kerjaan. Jadi silaturahmi itu penting. Ya. Silaturahmi bisa datang atau dengan membawa buah tangan. Ya. Lawange bukan. Oke. Ini kalau nasinya keluar suruh ngakhiri berarti ini. Boten San. Oh betul. Lawange kuwi ganjelan ngakak. Lah Kemudian yang kedelapan adalah menghilangkan takhayul dan keyakinan salah tentang bulan Safar. Sudah hilang. Kita bilang pada anak istri ya atau mertua atau orang tua bahwasanya bulan Safar ini tidak ada takhayul macam-macam sialkah ini tidak ada. Ya. Kemudian yang kesembilan ya merutinkan sholat jamaah di masjid terutama subuh. Itu pahalanya besar. Ya. Insya Allah pengantin baru kan subuh sudah seger kan ya. Tuhan. Oh Tuhan tuh segernya. Oh Segernya Mas Mas Tuhan. Oh Mas Tuhan. Oh itu pengalaman berarti. Insya Allah. Ya. Apa sih? Saya dengar minggu. Kerja setor uang panah iki. Jadi itu ibadah dari Allah.